Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Karim. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian perkembangan kognitif bagi peserta didik. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Ahmad Susanto bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seorang dengan berbagai minat, terutama sekali yang ditunjukkan pada ide-ide belajar. Perkembangan kognitif mempunyai penjelasan dan peranan yang penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena sebagian aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah berpikir. Menurut Erna Wulan Syaudih dan Mubair Agustin, perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Dalam kehidupannya, mungkin saja anak dihadapkan dengan pada persoalan-persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan merupakan langkah yang lebih kompleks dari dalam diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. Jadi menurut Husdarta dan Nurlan berpendapat bahwa perkembangan kognitif adalah suatu proses menerus, namun hasilnya tidak merupakan sambungan kelanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya. Hasil-hasil tersebut berbeda secara kualitatif antara yang satu dengan yang lain. Anak akan melewati tahapan-tahapan perkembangan kognitif atau periode perkembangan. Setiap periode perkembangan, anak berusaha mencari keseimbangan antara struktur kognitif dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Ketidakseimbangan memerlukan pengakomodasian baru serta merupakan transformasi ke periode berikutnya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa faktor kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. Jadi, perkembangan kognitif dimaksudkan agar anak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dengan eksplorasi terhadap dunia di sekitarnya melalui panca inderanya, sehingga dengan pengetahuan yang didapatkannya tersebut anak dapat melangsungkan kehidupannya. Dan hanya itulah yang dapat saya sampaikan, dan jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan terlebih kurang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Ruskandi akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Karim, yaitu yang kedua tentang tahap-tahap perkembangan kognitif. Baiklah, saya akan menjelaskan dua tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensoris. Apa itu tahap sensoris? Yaitu tahap yang dilalui oleh seorang anak mulai dari usia 0 sampai usia 2 tahun. Pada tahap sensoris ini, anak melakukan menerima banyak sekali rangsangan atau tahap pertama yang dimana anak tersebut menyaksikan rangsangan yang diberikan oleh sekelilingnya, mulai dari orang tua, lingkungan, dan lain-lain. Pada tahap ini, anak mulai menirukan atau mengekspresikannya melalui gerak, suara, dan ekspresi. Rangsangan yang diberikan bisa dari gerak, rasa, dan suara, sehingga anak tersebut pertama-tama akan menyimak dan kemudian mengekspresikannya sesederhana mungkin. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tahap yang kedua, yaitu tentang praoperasional. Pada tahap praoperasional menurut Piaget, yaitu terjadi di usia 2 tahun sampai 7 tahun. Pada usia 2 sampai 7 tahun ini, anak mulai bisa mempresentasikan dunia melalui karya. Mereka mengekspresikannya melalui karya mereka. Misalnya, mereka berkarya menyanyi, berbicara, menari, menggambar. Hal tersebut merupakan hasil ekspresi dari mereka. Kemudian, karya tersebut mereka mulai untuk mengembangkannya dan mencari atau menginovasi atau menyelidiki hal-hal baru dan mengetahui dan ingin tahu dan bertanya tentang hal-hal baru yang belum dia ketahui. Sekian tentang tahap-tahap dari perkembangan kognitif anak menurut Piaget. Ini anak mulai bisa mempresentasikan dunia melalui
melalui karya. Mereka mengekspresikannya melalui karya mereka. Misalnya, mereka berkarya menyanyi, berbicara, menari, menggambar. Hal tersebut merupakan hasil ekspresi dari mereka. Kemudian, karya tersebut mereka mulai untuk mengembangkannya dan mencari atau menginovasi atau menyelidiki hal-hal baru dan mengetahui dan ingin tahu dan bertanya tentang hal-hal baru yang belum dia ketahui. Sekian tentang tahap-tahap dari perkembangan kognitif anak menurut Piaget. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Mela Puspitasari. Saya akan menjabarkan apa-apa saja itu karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Sebelumnya marilah kita bahas dulu apa itu perkembangan kognitif. Menurut sumber yang saya baca, perkembangan kognitif ialah perkembangan yang terjadi pada diri manusia yang menyangkut mental si anak itu sendiri. Baik, karakteristiknya itu menurut buku Desmita terdiri dari dua macam. Yang pertama, teori perkembangan kognitif peserta didik itu tingkat sekolah dasar atau tingkat SD. Pada masa ini, peserta didik itu telah mampu berpikir secara operasional konkret, atau dia tuh telah mampu berpikir tentang apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang telah dia lewati secara kasat mata atau yang telah dia lihat sebelumnya. Mari kita bedah apa itu konkret operasional. Maksud dari operasional di sini ialah peserta didik itu telah mampu memahami skema-skema atau kolom-kolom, bahkan bagan sekalipun. Misalnya kolom sini teman-teman dia yang kelas 1 lagi, di kolom di sini juga seumuran dengan dia tapi beda kelas, dia sudah bisa membedakan kalau dia tuh beda kelas. Yang kedua, konkret. Apakah itu konkret? Konkret di sini maksudnya ialah dia tuh telah mampu berpikir secara nyata. Maksudnya misalnya dia tuh waktu masa kecil umur sebelum masuk SD misalnya, dia tuh belum bisa berjalan, tapi setelah dia SD dia bisa berjalan. Dia tuh telah berpikir tentang hal itu sebab hal itu telah dia lalui sebelumnya. Yang selanjutnya, dia juga sudah bisa berhitung di sini. Dia sudah bisa juga mengetahui sebab akibat. Misalnya dia lakukan tindakan ini, akibatnya akan terjadi seperti apa, dia sudah tahu. Selanjutnya dia juga bisa mencerna hal-hal yang terjadi. Misalnya ada pengurangan atau penambahan, dia sudah bisa melakukannya. Misalnya 3 tambah 3, dia sudah bisa menjawab 6. Kenapa mereka sudah bisa melakukan hal ini di masa sekolah dasar? Ini 3 alasannya. Pertama, nagasi namanya. Pada tahap ini peserta didik tuh sudah mampu mengetahui awal dari suatu kejadian dan akhirnya saja, tapi tengah-tengahnya dia tidak tahu. Tetapi dia tuh bisa mengaitkannya antara awal kejadian sama akhir kejadian. Yang kedua, dia tuh sudah mulai mengetahui hubungan timbal balik. Sebagai contoh, kita berikan nih suatu Lego misalnya, tapi kita tambah panjangnya, dia tuh sudah tahu kalau ditambah seperti itu ukuran Legonya akan bertambah panjang. Jadi dia sudah tahu. Selanjutnya, dia sudah mulai mengetahui identitas suatu benda yang dia lihat tuh. Misalnya ini bagian-bagian tumbuhan, ini bagian-bagian hewan. Dia sudah mulai mengetahui identitas dari benda-benda itu sendiri. Selanjutnya kita masuki teori yang kedua, yaitu perkembangan kognitif peserta didik di usia remaja. Sebagai contoh SMP dan SMA. Pada tahap ini mahasiswa tuh sudah mulai berpikir operasional formal. Maksudnya dia tuh sudah bisa berpikir abstrak, berimajinasi, sampai-sampai dia juga bisa menarik kesimpulan. Dan tak jarang mereka sudah bisa menentukan apa-apa yang akan dia rubah di kehidupannya di masa depan. Misalnya dia tuh bercita-cita ingin diterima di perguruan tinggi terfavorit. Dia tuh sudah bisa memprediksi bagaimana saya bisa terima di sana. Sebaiknya saya tuh harus belajar bekerja keras, belajar keras agar cita-cita itu tercapai.
intinya di usia remaja ini peserta didik tersebut sudah mulai mengenal siapa dirinya dan untuk apa dirinya itu di kemudian hari. Mungkin menurut saya hanya itu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan di bagian perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif peserta didik adalah proses belajar yang mengacu pada pikiran dan cara kerja. Hal ini meliputi bagaimana anak-anak berpikir, bagaimana mereka melihat dunia mereka, dan bagaimana mereka menggunakan apa yang telah mereka pelajari. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan anak sekolah memecahkan masalah matematika dan keberanian mereka mengajukan pertanyaan dari apa yang telah mereka baca. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh gen dan pengalaman yang telah mereka alami. Hal ini terjadi sepanjang waktu. Oleh karena itu, mengetahui ciri-ciri perkembangan kognitif peserta didik usia dasar sekolah menjadi begitu penting karena ini akan mempengaruhi masa depannya. Ciri-ciri perkembangan kognitif peserta didik. Di Indonesia, mengetahui ciri-ciri perkembangan kognitif usia sekolah dasar biasanya dilihat pada usia 5 atau 6 tahun hingga 12 tahun. Sekolah dasar Indonesia dilalui 6 tahun dengan usia awal pada kelas 1 mungkin usia 5 hingga 6 tahun. Ciri perkembangan kognitif peserta didik dapat dilihat dari berbagai perkembangan yang telah dibuatnya di sekolah maupun di lingkungan rumah. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru sangat penting dalam mengetahui ciri-ciri perkembangan kognitif peserta didik usia dasar, baik di rumah maupun di sekolah. Perkembangan kognitif anak SD dapat dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan rentang umur, yakni yang pertama perkembangan kognitif anak SD umur 5-7 tahun. Di antaranya, mereka mulai melihat hal-hal dari sudut pandang anak-anak usia sekolah lainnya dan mulai mengembangkan dan memahami bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara mereka bersosialisasi dengan teman sebayanya. Lalu, mereka dapat mengembangkan keterampilan bahasa lisan mereka, memperoleh kosakata baru dan struktur kalimat. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal yang telah dipelajarinya selama sekolah. Lalu, mereka telah memahami konsep seperti hari ini, kemarin, dan besok, dan mempelajari tentang waktu. Lalu mereka dapat mengetahui kiri dan kanan. Mereka mulai mengembangkan rasa percaya diri dan penguasaan belajar, dan mereka belajar membaca dan menulis dan mengucapkan kata-kata sederhana. Lalu, yang kedua, perkembangan kognitif anak SD umur 8 hingga 12 tahun. Sebagian besar anak SD pada usia ini mampu sepenuhnya mengambil pandangan, perspektif, dan memahami serta mempertimbangkan perspektif atau pandangan orang lain. Mereka mulai berpikir secara hipotesis, mempertimbangkan sejumlah kemungkinan, dan mau berpikir secara logis. Lalu, mereka dapat mengembangkan minat khusus dalam belajar yang bisa menjadi sumber motivasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma Putri, NIM 1930104042. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Menurut Ahmad Susanto, ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama yaitu faktor keturunan atau hereditas.
Kemampuan kognitif sudah ada sejak kita dilahirkan. 75-80% itu merupakan warisan atau keturunan. Kedua yaitu faktor lingkungan. Kemampuan kognitif ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh seseorang dari lingkungan hidupnya. Ketiga yaitu faktor kematangan. Kemampuan kognitif ditentukan jika seorang individu telah mencapai kesanggupan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Yang keempat ialah faktor pembentukan. Kemampuan kognitif dipengaruhi oleh segala keadaan yang berasal dari luar diri seseorang. Yang kelima ialah faktor minat dan bakat. Kemampuan kognitif ditentukan oleh keinginan serta potensi yang dimiliki oleh seseorang. Yang keenam ialah faktor kebebasan. Kemampuan kognitif dipengaruhi oleh keleluasaan seseorang dalam berpikir. Contohnya, ia berhak untuk memilih metode apa dalam menyelesaikan suatu masalah. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilda Ayu Pertiwi. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu keturunan. Keturunan akan menentukan perkembangan kecil secara intelektual. Artinya, seorang anak kemungkinan akan mempunyai kemampuan berpikiran yang mirip dengan orang tuanya. Apakah normal, di bawah normal, atau di atas normal? Yang selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan pun turut mempengaruhi tingkat kognitif atau intelijensi si anak. Ada dua faktor lingkungan yang paling meningkatkan perkembangan kognitif anak, yaitu keluarga dan sekolah. Yang pertama, faktor keluarga. Seorang anak yang memiliki hubungan sehat dengan orang tuanya umumnya akan memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki hubungan tersebut. Hubungan sehat di sini maksudnya adalah si kecil mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israini Mukhtar akan menjelaskan perkembangan kognitif anak dalam proses pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam perkembangan, tentu kita harus tahu apa itu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ialah semua perkembangan yang berhubungan dengan aktivitas mental, yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengelolaan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memperhatikan lingkungan sekitar. Piaget membagi atas 4 proses perkembangan kognitif pada anak. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Itu umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, seorang anak akan belajar untuk menggunakan dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian perbuatan yang bermakna. Pada tahap ini, perkembangan anak sangat bergantung pada kegiatan gerak dan tubuh serta alat indera. Seperti contohnya, anak melakukan perkembangan gerak seperti menggerakkan tangannya, mendengarkan sekitar menggunakan panca indera tanpa memahami maksud. Selanjutnya yaitu tahap praoperasional, yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap praoperasional, seorang anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang didapat dari pengalaman menggunakan indera, sehingga ia belum mampu melihat hubung-hubungan dan menyimpulkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia gunakan dari panca inderanya tersebut belum bisa ia gunakan secara konsisten. Seperti contohnya, seorang anak melakukan pendengaran, hanya sekedar mendengar, belum tentu menyimpulkan apa yang dia dengar tersebut.
Selanjutnya yaitu tahap operasional konkret. Itu umur 7 sampai 11 tahun. Umumnya anak sedang menempuh pendidikan di sekolah dasar. Pada tahap ini, anak dapat membuat kesimpulan dari suatu situasi nyata dengan menggunakan benda konkret dan mampu mempertimbangkan dua aspek dari suatu situasi nyata secara bersama, misalnya bentuk dan ukuran. Anak sudah dapat menentukan kesimpulan dari apa yang dia lihat atau apa yang dia pelajari gitu. Tapi itu dalam bentuk benda konkret, belum dalam abstrak. Selanjutnya yaitu tahap operasional formal. Itu lebih dari 11 tahun. Kegiatan kognitif tidak mesti menggunakan benda nyata, juga menggunakan benda abstrak. Kognitif di sini kan pengetahuan. Jadi tidak hanya menggunakan benda nyata, seperti contoh anak merasakan sejuk gitu, berarti dia mengetahui oh ada angin di sini, berarti itu bukan abstrak, bukan nyata tapi abstrak, dan si anak sudah mampu menentukan dan menyimpulkan hal-hal tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhir dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairanisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan kognitif. Serupa dengan aspek-aspek perkembangan yang lainnya, kemampuan kognitif anak juga mengalami perkembangan tahap demi tahap. Perkembangan kognitif seorang anak terjadi secara tahap bertahap. Lingkungan tidak dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Perkembangan kognitif juga salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, yaitu bahwa kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis mengamati, membayangkan, memikirkan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Yang kedua, terdapat karakteristik teori. Perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan, pengetahuan, dan hubungan anak didik dengan lingkungannya. Kecerdasan merupakan proses yang berkesinambungan yang membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi terus-menerus dalam lingkungannya. Dari aspek tenaga pendidikan misalnya, seorang guru diharuskan memiliki kompetensi bidang kognitif. Artinya, seorang guru harus memiliki kemampuan intelektual seperti pengusaha materi pembelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan cara menilai siswa, dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan kognitif yaitu ada 3. Yang pertama, fisik. Interaksi antara individu dan dunia lain merupakan sumber pengetahuan baru, tetapi kontak dengan dunia fisik itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan, kecuali jika inteligensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. Yang kedua yaitu kematangan. Kematangan sistem saraf menjadi penting karena kemungkinan anak memperoleh manfaat secara maksimum dari pengalaman fisik. Kematangan membuka kemungkinan untuk perkembangan, sedangkan kalau kurang hal itu akan membatasi secara luas presentasi secara kognitif. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang berlainan, tergantung pada sifat kontak dengan lingkungan dan kegiatan belajar sendiri. Yang terakhir yaitu pengaruh sosial. Lingkungan sosial termasuk peran bahasa
dan pendidikan. Pengalaman fisik tidak dapat memacu atau menghambat perkembangan kognitif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf.